Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik program pendidikan dokter spesialis bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Dr. Kemas Muhammad Dahlan, spesialis bedah, konsultan bedah vaskuler dan endovaskuler. Hari ini kalian akan mulai masuki stase bedah vaskuler 3. Setelah mengikuti proses belajar mengajar di divisi bedah vaskuler, pada stase bedah vaskuler kali ini diharapkan kalian sebagai mahasiswa program studi pendidikan bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dapat memahami secara komprehensif kasus diabetic foot ulcer, memahami dan mampu melakukan tata laksana kasus diabetic foot ulcer sejak tahap awal secara cepat dan tepat. Berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI yang mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia SKDI, bahwa pendidikan kedokteran diarahkan untuk menguasai 4 area capaian pembelajaran. Begitu juga pada stase bedah vaskuler ini. 4 area capaian pembelajaran yaitu pada bagaimana sikap dan tata nilai kalian sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran, dan penguasaan pengetahuan serta keterampilan umum dan keterampilan khusus pada penanganan tata laksana pasien diabetic foot ulcer. Sikap dan tata nilai yang dikembangkan dalam proses pembelajaran kali ini adalah bagaimana kalian sebagai dokter spesialis bedah akan menjadi dokter yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai etik yang baik secara sistematik, dan mempertahankan pilihan etik dalam pengobatan terhadap pasien diabetic foot ulcer, dan kalian memahami, menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien terhadap kalian sebagai dokter spesialis bedah, serta menjalin hubungan yang baik antar dokter spesialis bedah berlandaskan saling kepercayaan. Penguasaan umum yang diharapkan pada proses pembelajaran stase vaskuler kali ini, bagaimana mahasiswa program pendidikan dokter spesialis bedah di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya itu mengetahui prinsip-prinsip dasar bagaimana terjadinya penyakit diabetic foot ulcer. Yang kedua, mampu mendiagnosis kondisi diabetic foot ulcer dengan baik. Selanjutnya, bagaimana peserta didik itu mampu melakukan tata laksana terhadap diabetic foot ulcer. Dan terakhir adalah peserta didik sebagai calon dokter spesialis untuk mengetahui komplikasi yang terjadi pada penderita diabetic foot ulcer. Pada bagian keterampilan khusus yang dikembangkan agar mahasiswa mencapai tujuan pembelajaran, kita berusaha untuk agar kalian mampu melakukan pengukuran, membuat anamnesis yang baik, mampu melakukan pemeriksaan fisik pasien diabetic foot ulcer, mampu melakukan komunikasi efektif terhadap pasien dan sesama tenaga kesehatan, serta mampu meresepkan obat yang rasional untuk penderita diabetic foot ulcer. Area pencapaian yang berikutnya adalah keterampilan khusus. Bagaimana mahasiswa nanti mampu melakukan pengukuran ankle brachial index yang sangat diperlukan pada penderita diabetic foot ulcer untuk menentukan jenis diabetik yang diderita, memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan neuropati terhadap penderita diabetic foot ulcer, dan memiliki kemampuan melakukan debridement terhadap pasien diabetic foot ulcer, dan melakukan teknik-teknik operasi pada penderita diabetic foot ulcer. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaki diabetes itu terdiri dari 3, yaitu neuropati, vaskulopati, dan tipe campuran. Pada proses pembelajaran ini kita akan melakukan 5 tahapan, antara lain berupa tutorial, bedside teaching, bimbingan operasi di kamar operasi, poliklinik bedah vaskuler, dan asistensi peserta didik di ruang kateterisasi jantung. Jadi 5 proses pembelajaran ini yang akan kita lakukan selama peserta didik melakukan kegiatannya. Nah, pada tahap evaluasi, kalian akan dinilai bagaimana kehadiran dan bagaimana menyelesaikan semua tugas-tugas. Proporsi penilaian pada akhir stase bedah vaskuler adalah sebagai berikut, di mana nilai 40% itu akan dibebankan pada bagaimana kalian mengikuti tutorial dan diskusi kasus, dan 60% itu ada pada nilai ujian akhir stase. Ujian bisa dalam bentuk multiple choice,
dan juga dalam bentuk esai. Ini bobotnya adalah 60%. Setelah mengikuti ujian dan semua proses pembelajaran sudah dilalui, maka nilai pada akhir stase akan dikeluarkan. Nilai kalian akan mendapatkan nilai A bila berada antara pada 86 sampai dengan 100. 70 sampai 85 nilainya B, 56 sampai 70 nilainya C, 41 sampai 55 kalian akan mendapatkan nilai D. Dan apabila nilai ujian akhir stase 40 ke bawah, maka nilainya E. Demikianlah, semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada stase kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.